Acara Isra Miraj di Balai Desa dimulai dengan suasana penuh hikmat, di mana warga berkumpul dengan rapi, sebagian duduk di tikar yang telah disediakan, sementara lainnya mendengarkan ceramah Pak Ustadz Hadi yang membahas pentingnya kedamaian dalam kehidupan. Di sudut ruangan, Bu Siti, yang menjadi penyelenggara utama, memeriksa daftar konsumsi sambil sesekali menyuruh relawan seperti Rizal memastikan semuanya berjalan lancar. "Rizal, tolong cek apakah sound system sudah berfungsi dengan baik," kata Bu Siti sambil menunjuk mikrofon di panggung kecil. Namun, keheningan acara tiba-tiba terusik oleh suara sepeda motor yang meraung keras di luar balai desa, memancing perhatian beberapa orang yang duduk dekat pintu. Seorang pria bertubuh kekar, dikenal sebagai preman lokal, memasuki balai dengan langkah berat, wajahnya tampak kesal, dan langsung menuju meja panitia. "Mana ketua acara ini? Saya mau bicara soal keamanan," katanya lantang, membuat suasana mendadak sunyi. Bu Siti, yang tidak menyangka akan ada gangguan seperti ini, tampak cemas dan ragu untuk menjawab, tetapi mencoba menyapa dengan sopan. "Maaf, Pak, ada yang bisa kami bantu? Acara ini sudah dilindungi warga," jawabnya dengan suara gemetar. Preman itu tertawa sinis dan mengetuk meja dengan keras, menarik perhatian seluruh warga yang kini mulai berbisik-bisik. "Lindungi, kalau tanpa saya, kalian pikir acara ini akan aman? Saya butuh uang keamanan sekarang," katanya sambil melipat tangan, menunjukkan kekuasaan. Pak Herman, ketua RT, yang duduk di barisan depan, segera berdiri untuk mencoba menenangkan situasi, namun langkahnya dihentikan oleh tatapan tajam preman tersebut. "Pak Herman, ini urusan saya dengan panitia, kalau tidak mau rugi, bayar sekarang," ujar preman itu dengan nada mengancam, sambil menunjuk Bu Siti. Sementara itu, anak-anak yang duduk di barisan belakang mulai menangis karena ketakutan mendengar suara preman yang semakin keras. "Tolong jangan ganggu acara ini, kita bisa bicara baik-baik setelah selesai," kata Pak Herman, berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai menetes di dahinya. Preman itu tidak menggubris, malah menendang kursi yang ada di depannya, membuat beberapa warga melompat mundur karena terkejut. Rizal, seorang pemuda relawan, maju untuk mencoba membantu meredakan keadaan, tetapi malah didorong hingga terjatuh ke lantai, membuat beberapa orang memekik. "Jangan coba-coba hadapi saya kalau kalian tidak sanggup," kata preman itu dengan nada sinis, sementara Rizal berdiri dengan wajah menahan sakit. Di sudut belakang, seorang anggota TNI bernama Serka Darman, yang mengenakan pakaian biasa, memperhatikan situasi dengan mata tajam tanpa bergerak dari tempat duduknya. Suara warga mulai semakin ribut, beberapa panik dan ingin meninggalkan tempat, sementara yang lain mencoba tetap diam, berharap situasi segera terkendali. "Hei, apa kalian semua mau diam saja? Uang keamanan ini bukan tawar-menawar," teriak preman, semakin mendominasi suasana yang semula sakral. Darman, yang merasa situasi semakin memburuk, akhirnya berdiri dan berjalan perlahan menuju tempat di mana preman itu berdiri sambil memperhatikan semua orang dengan tatapan penuh ancaman. "Permisi, Pak, mungkin kita bisa bicara di luar agar acara ini tetap berjalan lancar," kata Darman dengan nada tenang, namun penuh wibawa. Preman itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil dengan nada menghina, seolah tidak percaya bahwa ada orang yang berani menantangnya. "Kamu siapa? Mau sok jadi pahlawan?" ya, kata preman itu sambil mendekat, sementara beberapa warga memandang dengan rasa khawatir. "Bukan pahlawan, hanya warga biasa yang ingin acara ini tetap berjalan tanpa gangguan," jawab Darman, tetap menjaga sikap tenang meski tatapannya tidak pernah lepas dari mata preman tersebut. Pak Herman mencoba mencegah agar situasi tidak memburuk, tetapi Darman mengangkat tangannya seolah memberi isyarat bahwa ia akan mengurus ini. "Kalau begitu, kamu yang bayar uang keamanan ini, sekarang juga," ujar preman sambil mendorong Darman dengan bahunya. Darman tidak bergeming, bahkan tatapannya tetap tajam, membuat preman itu sedikit bingung namun tidak menunjukkan rasa gentar. "Saya tidak akan membayar sesuatu yang tidak perlu, tapi saya bisa pastikan tidak ada yang akan mengganggu acara ini, termasuk Anda," jawab Darman tegas. Suaranya membuat suasana ruangan semakin sunyi. Beberapa warga mulai melihat secercah harapan dari ketenangan Darman, meskipun mereka tetap khawatir bahwa situasi ini akan berakhir dengan kekerasan. Preman, merasa dirinya dilecehkan, mengangkat sebuah kursi dan mengarahkannya ke Darman seolah ingin menyerang, membuat beberapa orang di sekitar melangkah mundur dengan cemas. "Kamu pikir saya main-main? Kalau tidak bayar sekarang, saya akan hancurkan tempat ini," teriaknya dengan suara menggelegar. Darman tetap berdiri di tempatnya, bahkan tangannya tidak bergerak sedikit pun, hanya matanya yang tajam memperhatikan gerakan preman itu. "Jangan lakukan itu, Pak. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,"
malah hanya akan memperburuk keadaan Anda, ujar Darman dengan nada yang tetap tenang namun menusuk. Rizal, yang masih merasakan sakit akibat didorong, mencoba bangkit dan berteriak, "Pak, tolong jangan rusak acara ini, ada anak-anak di sini." Namun, preman itu tidak peduli, dan kursi di tangannya sudah terangkat tinggi, siap dilemparkan ke arah Darman. Dalam hitungan detik, Darman dengan sigap menangkap kursi tersebut sebelum sempat dilempar, membuat preman itu terkejut dan warga menahan napas. "Sudah cukup, kita tidak perlu melanjutkan ini lebih jauh," kata Darman sambil menurunkan kursi perlahan ke lantai tanpa melepaskan tatapannya dari preman. Preman itu tampak bingung sekaligus frustrasi karena tindakannya yang biasanya efektif kali ini tidak mempan sama sekali. Warga mulai berbisik kagum, sementara suasana tegang kini berubah menjadi perasaan takjub yang mengalir di seluruh ruangan. Darman maju beberapa langkah, berdiri di hadapan preman dengan tenang, meskipun ketegangan di ruangan sudah memuncak. "Kita bisa bicara di luar, supaya acara ini tidak terganggu lebih jauh," ucap Darman dengan nada tenang, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. Preman itu tersenyum sinis, lalu dengan gerakan tiba-tiba mengangkat kursi lainnya di dekatnya, seolah ingin menguji keteguhan Darman. "Saya tidak butuh saran, kalau kamu berani, hadapi saya di sini," teriak preman itu sambil melempar kursi ke arah Darman dengan kekuatan penuh. Beberapa warga berteriak kecil dan sebagian lainnya mundur untuk menghindari kemungkinan keributan lebih besar. Dengan gerakan cepat, Darman menghindari kursi itu, yang melayang dan jatuh menimbulkan suara keras di lantai balai desa. Situasi semakin memanas, terutama karena anak-anak yang sudah mulai menangis di belakang, sementara beberapa orang tua mencoba menenangkan mereka. "Kekerasan tidak akan membuat Anda lebih dihormati, itu hanya akan menambah masalah," ujar Darman, tetap memegang kendali atas emosinya. Preman itu melangkah mendekati Darman dengan sikap agresif, membuat suasana semakin mencekam. Warga mulai menyadari bahwa konfrontasi ini tidak bisa dihindari, tetapi mereka juga berharap Darman mampu menyelesaikannya tanpa membuat situasi menjadi lebih buruk. Saat preman melancarkan serangan lagi dengan mengayunkan tangannya ke arah Darman, pria itu tetap tenang dan hanya sedikit menggeser tubuhnya untuk menghindar. Gerakan Darman yang cekatan membuat serangan preman meleset, membuatnya kehilangan keseimbangan, sementara warga menyaksikan dengan napas tertahan. "Anda tidak perlu melakukan ini," ujar Darman, tangannya siap berjaga jika serangan selanjutnya datang. Preman, yang tidak terbiasa menghadapi orang yang lebih tenang darinya, tampak semakin frustrasi, namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia kembali menyerang dengan pukulan keras, tetapi Darman dengan cepat menangkap pergelangan tangannya dan menahannya dengan kekuatan yang terkendali. Preman itu terkejut, tidak menyangka bahwa Darman tidak hanya sigap, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikannya. "Cukup," ujar Darman tegas, sambil melirik ke arah warga yang mulai berdiri untuk menyaksikan lebih dekat. Warga tampak bingung antara ketakutan dan kekaguman atas kemampuan Darman dalam mengendalikan situasi. Beberapa orang mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka, berharap hasil rekaman itu bisa menjadi bukti atau kenangan akan momen luar biasa ini. Namun, preman itu masih belum menyerah. Matanya yang menyala menunjukkan bahwa ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Preman kembali melayangkan serangan, tetapi Darman dengan sigap menangkap tangan yang terulur itu dan memutar tubuh preman hingga terjatuh ke lantai. Suara tubuh preman yang jatuh membuat warga terkejut, namun tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk membantu. "Anda hanya mempermalukan diri sendiri di depan warga," ujar Darman sambil menatapnya tajam, tetapi tidak menunjukkan niat untuk melukai lebih jauh. Preman yang tersungkur mencoba bangkit dengan susah payah, tetapi wajahnya menunjukkan rasa bingung dan sedikit ketakutan. "Ini bukan soal kekuatan, Anda harus belajar bahwa menghormati orang lain lebih penting daripada memaksakan kehendak," kata Darman, tetap menjaga nadanya tegas. Warga mulai bersorak kecil, tetapi Darman memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tetap tenang. "Masalah ini selesai ketika Anda memutuskan untuk berhenti memaksakan kehendak," tambahnya, berdiri tegak di tengah ruangan. Preman itu terdiam sejenak, menatap ke arah warga yang kini mulai menunjukkan rasa percaya diri setelah melihat keberanian Darman. Di sudut ruangan, Rizal, yang sebelumnya didorong, mengangguk pelan, seolah menyampaikan rasa terima kasihnya atas keberanian Darman. Meski tidak sepenuhnya menyerah, preman mulai kehilangan nyali, sementara warga bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Pak Herman mendekati preman yang masih terduduk di lantai, menunjukkan keberanian yang tidak ia tunjukkan sebelumnya. "Apa yang Anda lakukan hanya membuat warga semakin tidak percaya pada Anda,"
kata Pak Herman dengan nada yang tegas tetapi penuh wibawa. Preman mendongak, menatap Pak Herman dengan tatapan ragu, tetapi ia tidak segera merespons. Anda dikenal di sini, meskipun dengan nama buruk, tetapi tidak pernah terlambat untuk mengubah citra Anda, lanjut Pak Herman, sambil menunjuk ke arah warga yang memperhatikan. Preman itu terlihat bingung, tetapi kata-kata Pak Herman mulai menggoyahkan tekad kerasnya yang selama ini ia pegang teguh. Anda bisa memilih, terus dipandang sebagai ancaman atau menjadi bagian dari masyarakat ini, tambahnya, kali ini dengan nada yang lebih lembut tetapi penuh makna. Darman tetap berdiri di tempatnya, tetapi ia tahu bahwa pendekatan Pak Herman bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik ini tanpa kekerasan lebih jauh. Preman mengusap wajahnya dengan tangan, terlihat seolah sedang berjuang antara harga dirinya dan rasa malu yang mulai muncul di hadapan warga. Saya tidak butuh ceramah, katanya, tetapi nada suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya, menunjukkan bahwa ia mulai goyah. Warga mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda simpati meski masih merasa waspada terhadap preman itu. Setelah beberapa saat terdiam, preman akhirnya berdiri dengan ragu di hadapan panitia dan warga yang masih memandangnya dengan berbagai ekspresi. Maaf, ucapnya singkat dengan nada rendah, meskipun suaranya terdengar tidak sepenuhnya tulus, tetapi cukup untuk meredakan ketegangan yang masih terasa. Bu Siti, yang sebelumnya terlihat sangat ketakutan, mengangguk pelan, meski wajahnya tetap menunjukkan kehati-hatian. Pak Ustaz Hadi, dengan ketenangannya, mengajak semua orang untuk kembali fokus pada acara dan melanjutkan dengan doa bersama. Warga mulai kembali duduk, tetapi suasana belum sepenuhnya kembali normal karena insiden itu masih terasa membekas di hati mereka. Di antara para hadirin, Darman tetap berdiri dengan ekspresi serius, memperhatikan preman yang kini tampak bingung dan gelisah. Tolong jangan ada dendam, kata Pak Ustaz, menutup doa dengan nada yang sejuk, berharap ketegangan ini tidak meninggalkan bekas buruk di masyarakat. Warga secara perlahan mulai bersalaman dengan preman tersebut, meskipun sebagian masih terlihat waspada. Darman terus mengamati, dan dalam hatinya mulai muncul rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya mendorong tindakan preman itu. Sementara itu, preman itu berdiri di pojok ruangan, menunduk, seperti memikirkan sesuatu yang berat setelah kehilangan kendalinya. Setelah acara selesai dan warga mulai meninggalkan balai desa, Darman mendekati Pak Herman untuk berbicara lebih jauh tentang preman tersebut. Pak Herman, siapa dia sebenarnya? Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar uang keamanan, tanya Darman dengan nada penasaran. Pak Herman menarik napas panjang sebelum menjelaskan bahwa preman itu dulunya adalah pemuda baik yang sering membantu kegiatan warga. Namanya Asep. Dia berubah setelah terlilit utang akibat gagal usaha dan mulai terlibat dengan orang-orang yang salah. Jelas Pak Herman sambil melirik ke arah Asep yang masih berdiri di sudut balai. Darman mengangguk, mencoba memahami latar belakang yang menjelaskan perubahan drastis dalam perilaku Asep. Dia tidak selalu seperti ini, tapi ya, hidup tidak mudah baginya setelah banyak orang meninggalkannya. Tambah Pak Herman, suaranya terdengar penuh simpati. Darman, dengan pemikiran mendalam, mulai merasa bahwa ada cara untuk membantu Asep keluar dari lingkaran masalah ini. Kalau begitu, mungkin dia hanya butuh kesempatan kedua, ujar Darman sambil menatap tajam ke arah Pak Herman. Pak Herman setuju, tetapi ia juga mengingatkan bahwa hal ini tidak mudah, terutama jika Asep tidak mau berubah. Itulah tugas kita, Pak Herman, mungkin kita bisa melakukan sesuatu, kata Darman, memulai gagasan untuk membantu Asep. Di tempat lain, Asep duduk bersama seorang kawannya di sebuah warung kecil, mencoba menghilangkan rasa frustrasi dengan memesan kopi hitam. Jadi kamu kalah dari satu orang, hahaha, dasar payah, ejek kawannya yang merupakan preman di wilayah lain, sambil menepuk meja dengan keras. Asep menunduk, menggenggam cangkir kopinya dengan erat, tetapi tidak berkata apa-apa, merasa malu karena keributan yang ia buat menjadi bumerang. Dulu kamu yang paling ditakuti, sekarang malah seperti anak kecil di hadapan TNI, kawannya melanjutkan, menambah luka di hati Asep. Ia merasa hina, tetapi di balik rasa malu itu, ada kesadaran kecil yang mulai tumbuh bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanya merusak dirinya sendiri. Diamlah, kau tidak tahu apa yang kurasakan, balas Asep akhirnya dengan suara pelan tetapi penuh penyesalan. Kawannya hanya tertawa sinis, tetapi ia tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menyentuh sisi rapuh dalam diri Asep. Dalam hati, Asep mulai memikirkan apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, meski ia tahu itu tidak akan mudah. Malam itu, Asep meninggalkan warung tanpa berkata apa-apa lagi, memilih untuk berjalan kaki pulang dalam keheningan yang menyiksa. Langkahnya terasa berat,
Tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah dalam pikirannya, sebuah keinginan untuk menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, Darman dan Pak Herman bertemu kembali untuk mendiskusikan bagaimana mereka bisa membantu Asep agar kembali ke jalur yang benar. Kita tidak bisa memaksanya, Pak. Tapi kalau dia menunjukkan sedikit saja niat baik, kita bisa mulai dari sana, kata Darman dengan nada serius. Pak Herman mengangguk, tetapi ia tahu bahwa perubahan seperti ini membutuhkan kesabaran, terutama karena masyarakat juga belum sepenuhnya memaafkan Asep. Bagaimana kalau kita bicara dengannya dulu? Mungkin dia mau mendengar, usul Darman sambil menatap jauh ke arah lapangan tempat Asep biasanya berkumpul. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu Asep, berharap bahwa percakapan ini bisa menjadi awal yang baik bagi semuanya. Sore itu, Darman dan Pak Herman mendatangi rumah Asep, sebuah rumah sederhana yang terlihat kurang terawat di pinggir desa. Asep membuka pintu dengan ekspresi lelah, tetapi ia tetap mempersilakan mereka masuk, meskipun dengan sedikit keraguan. Kami di sini bukan untuk menghakimi, Asep, kami ingin membantu, kalau kamu mau, ujar Pak Herman dengan nada tulus. Asep terdiam sejenak, menatap mereka dengan mata yang penuh rasa curiga, tetapi tidak sepenuhnya menolak. Bantu, apa yang bisa kalian lakukan untuk orang seperti saya? Tanyanya akhirnya, suaranya terdengar getir, tetapi penuh harapan kecil yang tersembunyi. Setelah percakapan panjang dengan Darman dan Pak Herman, Asep menghabiskan malamnya merenung di sudut rumahnya yang gelap, mengingat semua kesalahan yang pernah ia buat. Ia merasa bimbang, antara menerima uluran tangan mereka atau tetap bertahan dengan egonya yang sudah terlalu lama ia pertahankan. Esok harinya, Asep mencoba berbicara dengan seorang warga yang pernah ia ganggu di masa lalu, tetapi hanya menerima tatapan dingin dan sikap acuh tak acuh. Saya hanya ingin minta maaf, Pak, kata Asep dengan suara lirih, tetapi warga itu segera pergi tanpa menjawab, meninggalkannya dalam rasa malu. Meskipun begitu, Asep tidak menyerah dan mulai membersihkan halaman rumahnya, mencoba menunjukkan kepada tetangga bahwa ia ingin berubah. Pak Herman, yang memperhatikannya dari jauh, tersenyum kecil dan memberi isyarat kepada Darman bahwa mereka harus tetap mendukungnya. Setidaknya dia sudah mulai mencoba, ujar Darman sambil melipat tangannya dan mengangguk. Namun, perjalanan Asep untuk berubah tidaklah mudah. Ia harus menghadapi cibiran dari beberapa warga yang masih meragukan niat baiknya. Apa ini hanya akting? Asep, kami tahu siapa kamu dulu, ejek seorang pemuda yang lewat, membuat Asep menundukkan kepala dengan perasaan terluka. Perlahan tapi pasti, dorongan dari Darman dan Pak Herman memberinya keberanian untuk terus mencoba, meskipun rasa takut gagal selalu menghantuinya. Setelah beberapa minggu, warga mulai memperhatikan perubahan nyata dalam diri Asep, yang kini sering terlihat membantu kegiatan desa tanpa diminta. Pada suatu hari, ia membantu menata kursi di acara posyandu tanpa banyak bicara, tetapi senyumnya yang samar menunjukkan kesungguhannya. Terima kasih sudah membantu, Asep, ucap Bu Siti, meskipun suaranya masih terdengar sedikit canggung. Asep hanya mengangguk, tetapi kata-kata sederhana itu memberikan harapan kecil bahwa ia mulai diterima kembali oleh lingkungan. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai membuka diri, terutama setelah melihat Asep membantu memperbaiki pagar masjid yang rusak. Baguslah, kalau kamu bisa terus begini, mungkin kami akan percaya lagi, kata Pak Anton, seorang pedagang, saat Asep mengangkat papan kayu untuknya. Anak-anak yang dulu takut padanya kini mulai mendekat, meskipun mereka masih menjaga jarak dengan sikap waspada. Darman terus memperhatikan perkembangan ini dengan senyuman, menyadari bahwa niat baik memang membutuhkan waktu untuk diterima. Saya tahu ini berat, tapi kamu sudah melakukan hal yang benar, Asep, kata Pak Herman saat mereka bertemu di pasar desa. Proses penerimaan ini tidak instan, tetapi perlahan-lahan, Asep mulai menemukan tempatnya kembali di desa yang dulu ia rusak dengan tindakannya. Seiring berjalannya waktu, Asep semakin percaya diri untuk berinteraksi dengan warga, bahkan menawarkan diri menjadi relawan tetap di setiap acara desa. Suatu hari, ia mendatangi rumah Rizal untuk meminta maaf secara langsung atas insiden yang terjadi saat acara Isra Miraj. Saya minta maaf karena pernah menyakiti kamu, Rizal. Saya salah, dan saya ingin memperbaiki semuanya, katanya dengan tulus, membuat Rizal tersenyum dan mengangguk. Hubungan Asep dengan warga semakin membaik, dan ia mulai diajak bergabung dalam diskusi-diskusi kecil di balai desa. Darman, yang bersiap kembali ke tugas militernya, memanggil Asep untuk memberikan nasihat terakhir sebelum ia pergi. Kamu sudah berada di jalan yang benar, Asep, jangan berhenti di sini, teruslah melangkah, ujar Darman sambil menepuk pundaknya. Asep mengangguk, dan untuk pertama kalinya,
Ia merasa benar-benar percaya bahwa dirinya mampu meninggalkan masa lalunya yang kelam. Kepergian Darman disambut dengan rasa haru oleh warga, yang kini mulai memahami bahwa tindakan kecil dari seorang prajurit bisa membawa perubahan besar. Asep kini menjadi bagian aktif dari komunitas desa, bahkan memulai usaha kecil-kecilan untuk membangun kehidupannya kembali. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi semua warga bahwa kesempatan kedua dan dukungan tulus bisa mengubah seseorang, tak peduli seberapa dalam